Tapi satu hal yang gue mau kasih tahu dengan menteri yang baru ini, dia punya gelar dari Purdue University Amerika Serikat. Dan seperti yang lo tahu ya, di Indonesia, lo kalau mau jadi menteri olahraga, background lo apa? Pertambangan, ahli gempa bumi gitu kan. Lo kalau mau jadi menteri perekonomian, gelar lo apa? Logikanya ya, kalau di luar negeri kayaknya logikanya menteri ekonomi, backgroundnya ekonomi. Tapi kita memang negara ajaib, Kazakhstan, menteri ekonomi kita ternyata dari sarjana teknik elektro. Bagus, biar dia bisa setrum koruptor-koruptor yang ada di kementeriannya. Jadi gua rasa produk utama yang dia akan ciptakan adalah kursi listrik, guys. Kita berdoa ya sama-sama, semoga akhirnya ada insinyur dari ITB bisa menemukan kursi listrik untuk memberantas ya koruptor-koruptor yang ada di bea cukai, pajak, Kementerian Keuangan yang menurut gua udah harus dibersihkan. Apa yang menarik dari sini menurut gua karena dia punya background market. Dia pernah kerja di Dana Reksa. Jadi teman-teman yang belum tahu backgroundnya ya, gua bacain aja di sini. Dia pernah kerja di Dana Reksa dari tahun 2000 sampai kemudian dia di direksi di tahun 2015. Habis itu dia jadi staf khusus bidang ekonomi Kemenko Polhukam tahun 2015 sampai 2016. Terus menjadi deputi bidang koordinasi kedaulatan maritim dan energi di Kemenko Kemaritiman, dan ini panjang banget guys. 2018 sampai 2020. Ini orang udah pingsan duluan baru selesai maraton baca ini kan. Lalu menjadi ketua Dewan Komisioner LPS 2020 sampai 2025. Menarik karena di sini nggak ada situasi yang cukup sulit, nggak ada bank yang juga bisa menciptakan kehancuran sistemik. Jadi enak nih LPS kerjanya cuma nagih-nagih duit setoran dari bank-bank aja nih. Ini kerjaan paling enak ya di LPS. Baru kemudian 2025 dia jadi Menteri Keuangan. Nah satu hal yang menarik, gue mau kasih giveaway guys. Ini khusus buat menteri baru, menyambut menteri baru, dan dia katanya punya program, dia gak setuju dengan pajak. Jadi ada sebuah komentar, dia lihat, ditanya sama wartawan strateginya gimana. Ya dia salah satunya dia tidak setuju menaikkan pajak-pajak serampangan lah. Seperti para pendahulunya yang hobinya jualan utang. Mungkin ada kickback kali dari situ. Ya gue nggak tahu ya. Soalnya temen gue jadi sales bank, kalau jualan kartu kredit dapat komisi tuh. Nah kalau jualan kredit dari Bank Dunia sama IMF menurut lu dapat komisi nggak ya? Well anyway, gue punya hadiah khusus nih buat Menteri Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan kita yang baru. Jarang-jarang lo Benix itu baik lo. Sama pejabat di negeri ini yang ada gue kritik aja terus habis-habisan. Tapi khusus Menteri Keuangan yang baru nih, karena gue suka nih orangnya nyablak nih. Gue mau kasih lu hadiah spesial. Duit 114 triliun. Dan kalau lu penasaran, giveaway Benix senilai 114 triliun hadiah khusus buat Menteri Sadewo. Jangan di skip video ini. Let's check this out. Kita butuh yang namanya subsidi mobil listrik. Subsidi mobil listrik yang dikeluarkan Sri Mulyani itu bakal berakhir nih di bulan Desember 2025. Nah ini gue minta kita perpanjang. Kenapa? Karena sampai hari ini ternyata peredaran mobil listrik di Indonesia itu masih sedikit. Tidak sampai 50.000 mobil yang laku di Indonesia. Dan ini fatal, membuat transisi energi hijau di Indonesia tertunda, itu pertama. Yang kedua apa? Makin banyak anak-anak kita yang sakit ISPA, stunting. Gawat nih masa depan anak bangsa kita. Beban BPJS kita triliunan buat membiayai penyakit-penyakit yang berhubungan dengan polusi udara. Dan yang paling ngeri apa? Industri turunannya. Orang itu pengen investasi di SPKLU, pom bensin khusus mobil listrik. Orang pengen investasi di bengkel mobil listrik. Orang pengen investasi di baterai mobil listrik. Restorasi, recycle, baterai mobil listrik. Itu semua bisnis turunan yang nilainya besar loh. Ini bisa sampai ratusan bahkan ribuan triliun. Tetapi ini gak bakal jadi kenyataan kalau seandainya pelaku usaha tidak melihat ada keseriusan di pemerintah untuk menciptakan ekosistem mobil listrik. Gimana ekosistemnya bisa ada? Populasinya aja masih kecil. So harus dibikin lebih menarik lagi supaya orang berlomba-lomba memakai kendaraan listrik. Nah contoh yang gue ambil di sini adalah satu mobil listrik. Mobil listrik itu seharusnya kita kalau punya 1 juta aja mobil listrik, negara bisa hemat ratusan triliun loh. Nah pertanyaannya gini, gimana caranya kita bisa punya 1 juta mobil listrik? Dan kenapa penting harus punya 1 juta mobil listrik? Karena kalau Indonesia punya 1 juta mobil listrik, artinya Indonesia nggak perlu lagi impor 2 miliar liter bensin. Subsidi yang merusak paru-paru itu. Ingat 1 juta mobil bensin yang terjual setiap tahunnya berarti ada 2 miliar liter bensin yang dibakar setiap tahunnya. Kalau seandainya berubah menjadi 1 juta mobil listrik, lu tahu listriknya diambil dari mana? Bukan dari bensin. Listriknya diambil dari batu bara, dan Indonesia punya sangat banyak batu bara.